Sekarang saya mohon izin, saya ingin memberi hak kepada Yai Budi. Akan Yai Budi dulu atau saya dulu? Pak Yai, saya dulu aja. Sud. Oke, Pak, biar Syekh kita diberikan bersama-sama. Mudah-mudahan beliau tadi sudah mendengarkan sejak tadi dan bisa ikut merangkum, ikut menemukan kebaikan-kebaikan yang belum bisa kita temukan karena berbagai hal. Tapi mudah-mudahan ini semua bisa ibaratnya masjid kayak jungkuke lah misalnya. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang kucintai, cinta adalah kata kunci yang mengesensikan diri kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling menjadi favor dari Allah. Dengan cinta manusia dimuliakan. Dengan menegasikan cinta, sumaradatnahu asfala safilin, manusia terkapar. Ada apa dengan cinta? Cinta adalah seluruh bentuk aktualisasi dari setiap manusia sebagai makhluk untuk memperbuat yang terbaik. Saya mohon maaf kalau statement ini begitu abstrak, tetapi maksud saya ingin meresonansikan apa yang menjadi nuansa dan animo dari Anda semua di sini. Aku lihat persisnya begini. Sebenarnya saya tadi berniat cuma ngintip-ngintip aja. Saya itu besok pagi harus ada di Pekalongan karena Habib Lutfi menyelenggarakan Maulid Nabi dan dia pakai ngancam, awas kalau ente nggak datang. Jadi saya pusing. Akhirnya saya pikir hari ini tanggal 17, daripada saya nginep di kereta api dari Jakarta ke Pekalongan, aku sore-sore aku langsung Jogja, ngintip gini, pikir saya gitu. Saya suka berada bersama Anda semua, tetapi saya tidak ingin datang ke sini karena orang suka sama saya. Itu namanya GR. Persisnya, tempo hari ketika ada teman-teman yang biasa bertemu dengan saya, kemudian dibilang gini, kalau kita acarakan untuk duet dengan MH Ainun Najib, bisa saya. Why not? Itu kan kamu yang punya prakarsa, aku ikut aja, saya bilang gitu. Tapi ketika dibilang kepada saya begini, saya acara nanti jam 8. Kami ingin mengirimkan saya ke sana kira-kira setengah jam sebelumnya. Kenapa? Supaya ada kesempatan saya bicara dengan Mas MH. Kalau ada pembicaraan nanti baru bisa diporsikan acara untuk saya. Oh no, thank you. I don't want to come to see him. Kalau aku harus bicara dulu dengan MH, baru ditentukan porsi, berarti aku pengen. Enggak, bukan model saya. Saya nggak pengen untuk membuat tampilan. Saya mau datang pas saatnya. Saudara-saudariku yang kucintai, aku tahu diriku. Aku dan kamu semua dimuliakan oleh Allah kalau mampu mempersembahkan hal yang terbaik. Cinta itu artinya itu, suatu power untuk membuat kita berguna bagi sesama, bagi orang lain. Dan ini menjadi most substance untuk diaudit oleh Allah di hari akhirat. Dia akan nanya, berapa tahun aku beri kau umur? Sekian-sekian, kita jawab. Apa kau bikin? Ya, I'm so sorry, banyak bengongnya. Wah, itu yang susah. Yang akan diaudit dari kita adalah betapa banyak afiat yang timbul di diri kita. Afiat itu artinya suatu langkah memberdayakan rahmat Allah sesuai dengan kemauan dari sang pemberi. Jadi kalau diberi turban, terima kasih, jangan ditaruh di kaki. Ini tidak afiat, pasti ditaruh di tempatnya. Sehat yang tidak dipakai untuk kebaikan, untuk mencintai sesama, itu bukan sehat walafiat, tapi sehat wal bejat.
Sederhana rumus kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Everything just sufficient. Buat setiap manusia dibikin oleh Allah Ta'ala dalam fitrahnya untuk memperbuat yang baik. Kecuali manusia diberi freedom of will, diberi kemerdekaan untuk memberdayakan dirinya. Kalau baik dia bikin, dia akan diberi reward oleh Allah. Kalau enggak, lah itulah assalamu dewi. Bukan assalamualaikum, assalamu dewi toh. Itu assalamu dewi. Boleh digawe berkitab seenaknya, diskomit dengan hal yang mana kebaikan. Maka saudara-saudariku yang aku cintai, aku senang berada di tempat ini karena kalian begitu free untuk mengaktualisasikan dimensi positif di dalam diri kita. Hidup itu hakikatnya hanya itu. Tetapi karena ada adagium yang berasal dari Allah, Allah berbicara ini kalau bicara bahasa doktrinernya gitu. Wa izzati wa jalali, kata Allah. Dia ngomong pakai bersumpah, menyebut dua kebesaran nama dirinya. Demi keperkasaan dan keluhuranku. Lau atauni min kulli fariq, kalau semua manusia berjalan kepada aku, menjemput rahmat, berkah dan damai dari diriku. Dan mengetok semua pintu yang tersedia. Jalan kepada Allah banyak. Tersenyum dengan sesama sudah jalan kepada Allah. Membuang duri dari jalan kepada Allah. Banyak sekali yang bisa dibikin untuk itu. Dan diketuk semua pintu. Ya Allah, kasihlah aku rahmatmu. Ya Allah, kasihlah aku berkahmu. Ya Allah, kasihlah aku selalu damai. Ma fatahtuhu lahum, kata Allah, I wouldn't open any door. Aku gak akan pernah mau membuka satu pintu dariku. Hatta atauni khalfaka ya Muhammad, kecuali orang datang kepada aku bersama kamu Muhammad. Nabi Muhammad adalah contoh dari pribadi manusia yang perfect dalam memegang citra kebaikan dirinya. Begitu rupa tergambar dari diri beliau, apapun yang dibuat orang sebagai ketidakbaikan, itu tidak pernah mengusik hasrat beliau untuk tetap berbuat baik kepada orang. Ada satu lorong di Madinah yang Rasulullah suka lewat di situ. Tapi ada satu jendela di sutuh di second floor yang biasanya di situ ada seorang perempuan Yahudi tua. Si Yahudi ini begitu keki sama Muhammad. Begitu setiap Muhammad lewat, ada yang dikirim. Teplok, mungkin biji korma, mungkin tulang ayam, mungkin kertas yang digumpal. Jadi Rasulullah itu kalau mau lewat situ itu, bulu kuduknya udah merinding ini. Sebentar lagi ada yang ketimpa. Pok, nah kan. Kita ingat, lalu beliau senyum. Perempuan ini tidak putus sensasi dia untuk memperbuat hal yang tidak baik. Karena menurut adagium Yahudi, yang namanya Nabi itu kalau makin dikurang ajari makin baik dia. Jadi lama-lama tambah gede sawatannya, kerikilin. Tadinya itu cuma korma, biji korma 1, 3, pok. Nah, Rasulullah begitu. Satu ketika Rasulullah lewat situ dengan merinding. Begitu lewat, loh kok kau no? Rupanya jendela itu kosong. Bantah hormat, kata Rasulullah. Di mana mbok yang biasa ada di jendela yang selalu kirim apa-apa sama aku? Wah, dari kemarin udah terkapar sakit dia. Oh, could you show me the way to get her? Kata Rasulullah kepada Rasulullah ngomong dengan orang Inggris ini. Bisa kamu kasih tahu aku di mana jalan ketemu dia? Naik sini, dituntun orang beliau. Begitu ketemu Rasulullah dengan wanita Yahudi itu, wah Hurma, oh ibu maafkan aku nggak tahu kamu rupanya sakit dari kemarin. Biasanya kamu kan kirim sesuatu untuk aku lihat tadi nggak ada. Jadi aku baru tahu kalau kamu sakit. Moga-moga Allah bikin kamu sembuh. Tidak kurang doa Rasulullah kepada si Jew, kepada Yahudi itu, dibanding kepada sesama orang Islam atau orang yang di dekat beliau. Itu pribadi yang mau kita contoh dari Rasulullah. Karena dengan itu Allah berkenan reda kepada kita.
Subhanallah, di sini kalian selalu berkiprah untuk mengapresiasi Rasulullah. Itu satu hal yang minimal, dasar-dasar untuk itu just to be established. Ini yang kira-kira mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada proposisi bahwa kita akan mampu menempatkan diri sebagai makhluk yang paling dimuliakan Allah karena mau berdaya guna untuk orang lain. Yang dinamakan hamba Allah yang baik adalah hamba yang orang lain tentrem dari mulutnya, dari tangannya, dari sorot matanya. Jadi begitu kita, aku dan kamu, saudara-saudari yang aku cintai, datang di dekat orang lain, lalu orang itu sebagai, ih, gak boleh-boleh om ini. Berarti something wrong with us. Tetapi kalau kita datang kepada seseorang, lalu sudah cukup keperluannya, kita minta permisi, saya mau pulang nih. Nanti dulu lah, aku masih mau ketemu kamu. Berarti ada sesuatu di diri kita sebagai greget supaya orang senang. Islam adalah greget di dalam diri kita, yang baunya tidak tenik, yang sorot matanya tidak jadi sembilu, yang mulutnya tidak menjadi sesuatu yang merawasi, yang bisa nyerampang kayak pedang, yang perilakunya menjadi baik. Begitu Yahudi itu melihat Rasulullah begitu, asyhadu an la ilaha illallah, gua saksikan deh, hanya Allah yang untuk gua junjung tinggi, kata perempuan Yahudi. Wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh, aku sekarang mengakui kamu adalah hamba dan utusan dari Allah. Indahnya kehidupan ini, saudara-saudariku yang kecintai. Kalau di persada kehidupan, kita tidak mulai menuntut dari orang lain, tapi meragakan appearance dan performance kita sendiri untuk berbuat yang terbaik. Itu greget yang ada di diri kita, yang dibawa oleh Rasulullah supaya tumbuh di diri kita. Tidak ada rumah tangga yang sebaik rumah tangga kita. Merdeka dengan berkat rahmat Allah. Lalu di Undang-Undang Pokok Pendidikan Nasional ada satu formula. Pendidikan nasional, formal, informal, non-formal, tujuannya adalah untuk membentuk manusia takwa yang berbudi luhur, cakap dan bertanggung jawab untuk mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk setinggi-tinggi kemaslahatan hidup bangsa dan negara. Luar biasa Islamik bahasanya. Begitulah puasa kemarin, saya dijamu oleh Institut Teknologi Surabaya untuk mengisi acara ceramah antar taraweh dengan witir. Saya ditanya, saya bisa menyajikan kepada kami pembicaraan 10 menit, 8 menit juga bisa. Saya bilang gitu. Oke, silakan ambil kesempatan. Orang akan bubar taraweh antara taraweh dengan witir. Di situ disuruh bicara. Saya bilang gini, saudara-saudariku, warga kampus Institut Teknologi 10 November Surabaya yang reputatif. Aku diperkenankan untuk datang kepada kalian, yaitu kiblat dari seluruh pendidikan tinggi di Indonesia Timur. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, kiblatnya kemari. Am I right? Orang senang gitu, karena saya hargai. Cuman aku lihat, sayang sekali, kalian ini terlibat dalam proses pembodohan anak-anak muda bangsa. Orang pada lihat aku, tengil banget nih orang. Yang mahasiswa, yang dosen, aku lihat rektornya juga ada di situ. Mau bukti? Saya tebarkan muka kepada semua orang. Saya tunjuk seseorang yang paling tampil. Coba Anda berdiri. Anda berdiri. Anda mahasiswa, alumnus atau dosen? Saya alumnus ITS tahun 2004. Good. Bisa bantu saya? Coba terangkan apa rumusan tujuan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan Nasional. Cengar-cengir dia dengan tengok kanan kiri. Oh, nggak tahu. Ada yang bisa bantu? Mas yang tampan ini? No one of you? Saya bilang, karena nggak ada ya. Saya lihat yang senior-senior juga begitu. Ya ini yang saya maksud. Kalian melakukan proses pendidikan, gak ngerti tujuannya. Ada nanti. Apa Anda bisa memberi seseorang yang sesuatu yang Anda tidak punya? Kalau nggak punya kejelasan dalam pikiran, bagaimana Anda akan mengintroduce pendidikan? Itu sebab
lulusan pendidikan tinggi, memble, ngamen di perapatan, melamar tempat kerja ke sana kemari nggak tercapai. Sebab tidak dikembangkan pribadinya. Apa itu? Tidak dikembangkan dimensi positif seperti fitrah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Aku lihat di sini ini bukan pendidikan formal, bukan pendidikan informal, bukan pendidikan non formal, hidup aja. Lalu kalian kiprahkan, bergembira begitu rupa untuk mengupload sisi positif yang dari Allah. Memang from the beginning begitu dibikin, ternyata ini pun juga sebenarnya sudah cukup. Itu yang bikin aku senang dengan performance yang dibuat oleh MH ini. Makanya saya berniat, saya ingin ngomong kayak apa sih kalau saya tidak di panggung. Rupanya informasinya bocor kalau saya ada di sini, atau karena orang melihat turban saya jadi, oh datang lagi. Saya rindu dengan Mbah Surip. Oh Pak Ono. Tetapi yang sebenarnya ingin saya bicarakan, saudara-saudara yang kucintai, sederhana. Mari kita selalu aware, selalu nyadari bahwa Allah memilih kita sebagai makhluk yang paling favor, paling dia sayang. Dan di kita tidak ada yang kurang, diberikan potensi yang sangat cukup untuk menjadi baik dan benar. Yang namanya aja potensi, kalau tidak diaktualisir jadi importance. Kehidupan ini, pendidikan dan apapun, pekerjaan, hanya dua. Apakah kita akan dapat mengaktualisasikan citra kebaikan diri kita atau tidak? Itu persoalan. Rumusnya hanya sederhana, sadarilah dari awal. Orang itu kalau sadar tapi telat, namanya nyesel. Kalau nyesel ditarik ke depan, itu namanya sadar. Jadi sesal dan sadar itu hanya ini. Apa yang perlu kita sesali sekarang adalah kelalaian dan kecuaian di diri kita untuk mengaktualisasikan kebaikan. Buat apa Anda bergadang di sini dari habis hujan sampai kira-kira menjelang subuh? Kalau tidak ada optimalisasi peluang dan kesempatan untuk menjadi baik dan benar. Saya kira nilai dari MH hanya di situ. Tetapi justru karena di situ itu yang menyebabkan Allah suka. Dan Rasulullah pidatonya terakhir di Padang Arafah, sekali-sekalinya beliau berangkat dari Madinah untuk pergi haji. Begitu di Padang Arafah, beliau bilang, Ayuhan nas, asyhidu anni qad ballag. Oh mankind, biasanya beliau bilang, oh true believer. Kali itu beliau bicara kepada seluruh umat manusia. Saksikan bahwa aku sungguh-sungguh telah menyampaikan sama kalian satu peringatan, kalian terlahir dan dicipta oleh Allah adalah untuk menjadi baik dan benar. Camkan itu. Usahakan untuk diingati betul. Jangan pernah terlupa dan bersungguh berusaha. Barang siapa kemampuannya membawa diri kepada baik dan benar, hanya bisa dinyatakan dengan bersedekah separuh biji korma. Mana ada orang bersedekah separuh biji korma? Matematika paling minimalisnya adalah sebutir. Kalau separuh namanya, itu kan perandaian matematis saja. Lakukan itu. Saya kira addressing dari Rasulullah tetap relevan untuk diungkapkan di sini. Sesudah Anda bergembira, suka menyeru nama Nabi Muhammad, tinggal lagi diseru bagaimana supaya dekat hati kita dengan beliau untuk lebih mengapresiasi minat dan langkah kita menjadi baik dan benar. Ini yang orang sering lupakan. Orang berceramah agama seringkali lupa itu. Orang mengajar di pendidikan tinggi sering lupa dari itu. Orang di kehidupan pelayanan umum, public service, public servant-nya menjadi orang yang buat orang lain jadi pelayan untuk dia. Adalah karena kelalaian seperti ini. Di sini saya melihat nilai lebih pada tradisi kalian berkumpul setiap 17 tanggal 17 setiap bulannya. Moga-moga taufik dan inayat Allah beserta Anda semua. Bagaimana membulak-balik kehidupan ini supaya enak, dan aku belajar banyak dari pengalaman kalian. Seperti saya sebut kemarin dulu bulan lalu, saya bilang Emma ini maestro betul. Dia memproses pendekatan sufistik
dengan tidak pakai kosakata tasawuf, dilibatkan orang secara aksiologis. Pendidikan kebanyakannya hanya ontologi, epistemologi tak tahu, ontologi apa, aksiologi apalagi. Ya akhirnya pendidikan hanya polok aja, keberagamaan, pendidikan, dakwah, sarwa kenek, itu aja yang kalau London yang sarwa kenek. Saya kira sekarang saat untuk Kiai Budi. Kiai Budi kita jadikan gong malam hari ini. Saya ingin tahadus bin nikmah dari pembicaraan beliau supaya bukan sempurna tapi supaya potensial. Jadi kan dalam teori ilmu sosial kan ada potensi sosialisasi, aktualisasi, potensi sistem aktualisasi. Jadi potensi bangsa Indonesia ini tidak bisa aktual karena sistemnya nggak benar. Termasuk pengajian-pengajian juga tidak mengaktualisasikan potensi-potensi sehingga kurang bisa muncul. Termasuk tadi ngomong tentang jihad segala macam tadi. Jadi itu yang dia maksudkan. Harus ada formula komunikasi, formula silaturahmi, formula pendidikan dan sebagainya yang memungkinkan biji itu unggul dan menjadi pohon yang berbuah yang sebaik-baiknya. Nah untuk itu saya mohon merespon yang beliau sebut ITS itu ya Pak Nuh rektornya, kemudian Mas Darmaji yang ngomongin Anda, itu sebenarnya termasuk baik. Kalau ternyata rapotnya seperti itu, sekarang bayangkan UNER, bayangkan yang lain-lain, Universitas Wijaya Kusuma dan seterusnya. ITS itu termasuk lumayan, aksiologisnya dan komprehensi kependidikannya termasuk lumayan. Nah saya ingin mensyukuri sebenarnya teman-teman sekalian, kita ini mengalami sejarah di mana sejak peperangan yang tidak teratasi, konflik yang tidak teratasi antara Hadiwijaya, Raden Hadiwijaya, Joko Tingkir, yang dilawan oleh yang merasa punya hak, yaitu Arya Penangsang atau Arya Jipang. Sebenarnya para wali songo di ujung-ujung kehidupan mereka sangat disibukkan oleh konflik politik ini, sehingga mereka tidak sempat menata formula yang beliau sebut tadi. Sehingga kemudian yang terjadi adalah konflik berlanjut sampai Pangeran Benowo lari kembali ke Khitoh, ke Banjarnegara, Banyumas ya, untuk bikin pesantren. Sementara keulamaan sendiri tidak terurus. Sunan Kalijogo meninggal, Sunan Kudus meninggal. Nah akhirnya orang Islam disibukkan oleh masalah politik yang tidak pernah selesai, sehingga ghirah agama dan kedewasaan beragama tidak berkembang. Sehingga kalau dulu Wali Songo itu adalah ulama yang komprehensif, mereka adalah ulama fikih, tapi mereka juga ulama tasawuf. Yang kemudian berkembang pada zaman Pajang akhir dan Mataram sampai zaman reformasi ini adalah ulama-ulama fikih. Yang disebut ulama itu ulama fikih selama ini yang ada, kecuali beberapa orang dari ulama fikih yang juga ulama tasawuf. Katakanlah kategorinya dua itu. Ulama fikih itu adalah ulama yang urusannya yang paling rendah, yaitu fikih, hukum formal. Hukum formal itu kan urusan yang asumsi dasarnya manusia itu tidak bisa dipercaya, maka dia harus dikasih pagar. Itu fikih. Anda ini untuk tidak bunuh orang, masa nunggu Quran lah, enggak. Untuk tidak menyakiti orang lain kan tidak nunggu KUHP. Untuk tidak mencuri ayam kan tidak nunggu pasal-pasal hukum. Itu kalau Anda sudah manusia di atas fikih, yaitu manusia akhlak. Yang lebih tinggi tadi yang di dalam di dalam pasal-pasal pendidikan nasional, yaitu manusia takwa. Ini dulu sudah pernah kita jelaskan. Nah kita ini untuk menuju manusia fikih saja nggak lulus sampai sekarang, apalagi menjadi manusia akhlak. Makanya Rasulullah tidak pernah mengatakan innama bu'ithu liutamima makarimal fikih, tapi innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Karena yang terpenting adalah pembudayaan akhlak di masyarakat secara langsung, sehingga
Fikih itu sebenarnya hanya pagar, seperti orang sepak bola memiliki kebebasan menendang, ngoper, dan seterusnya, tetapi dia dibatasi oleh fikih. Tapi Islam sekarang adalah Islam yang urusannya tuh offside, handsball, free kick, ya toh? Itu saja urusannya. Karena apa? Karena yang mayoritas dan yang dominan adalah ulama fikih. Itu pun fikih yang tanpa ijtihad sama sekali ya Ustaz ya. Tanpa ijtihad sama sekali. Kalau kembali ke teori jihad kan Anda tahu jihad itu harus disorong oleh dua pesawat. Jihad ini everything you do for good itu jihad disorong oleh dua, satu ijtihad, satu mujahadah. Orang barat ijtihad sangat bagus, tapi pasti nanti akan hancur peradaban hasil dari ijtihadnya karena tanpa mujahadah, tanpa hubungan-hubungan vertikal. Nah orang Islam di Indonesia mujahadah sergebe gak karu-karuan. Dari model mujahadah NU, Istighosah NU sampai Arifin Ilham. Isinya mujahadah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seolah-olah dirinya bisa diandalkan di hadapan Allah. Tanpa merasa berdosa. Tanpa merasa berdosa. Jadi mujahadah tidak jelek, tapi mujahadah itu bukan output, dia input. Untuk supaya jihadmu itu tersorong bersama-sama dengan pesawat yang namanya ijtihad. Jadi pemikiran, perjuangan pemikiran dan perjuangan rohani itu menjadi satu sehingga pekerjaanmu akan menjadi jihad yang maslahat, afiat tadi itu. Nah, orang barat akan hancur dalam jangka panjang, orang Islam tidak perlu panjang-panjang untuk hancur karena dia kerjanya cuma mujahadah. Jadi nek pesawatnya ijtihad itu mesti bisa mendur sut, ning mesti melenceng karena dia tidak seimbang penyorongnya. Melenceng dan pasti akan hancur ini peradaban. Pasti. Ideologi juga sudah selesai toh. Sudah ada ideologi. Anda dulu nanam pohon mangga tujuannya apa? Supaya dapat buah, supaya mendapatkan buah mangga, betul. Anda nanam padi supaya berbuah padi. Anda bikin Golkar karena Anda ingin pemerintahan yang profesional. Kan gitu. Anda bikin PKB supaya ada pemerintahan yang paham kepada Rasulullah, Allah, dan mengembangkan istighosah, dia berijtihad. Anda bikin PKS kan karena supaya Islam ini lebih modern dan seterusnya. Lah sekarang anaknya Golkar, buahnya pohon mangga tadi, apa pasti mangga? Kalau Adang Dorojatun menjadi calonnya PKS di DKI Jakarta, loh, laku nggak PKS sih dia naruh apa? Lah kok akhirnya wah mungkin ada. Lah ada yang hubungannya karo PKS ke apa? Kalau saya masuk PKS dikecam orang karena loh dia bukan kader kok tiba-tiba. Tapi kalau ada yang dikecam enggak, karena orang berkebun mangga itu ternyata dia akan supply apa tergantung yang beli. Kalau yang beli ternyata mau beli manggis, tukang kebun mangga yang mencarikan manggis kan? Jadi gak ada gunanya toh yang nggak wit-witan apa nggak nandur pelem ini lah kudune ben sopoh pelem lagi nandur pelem bolu kowe manggis. Lah terus lapo iki nggawe PKS iki biyen lapo nandur pak pelem iku lapo nek akhire woi manggis. Iya nek manggis ngono. Iya nek manggis. Nah ngono mending aku tak bergaru kalau alusil itu aja. Ini alusil tuh, ini alusil tuh. Yang tempatnya tersembunyi, tidak dilihat oleh koran dan media, maka mereka kita namakan, kita resmikan hari ini jamnya itu silit. Dan silit tidak boleh marah kalau tidak diperlihatkan, karena memang hakikatnya tidak boleh diperlihatkan. Dia berada di dalam hijab cintanya Allah kepada engkau semua. Oke, saya teruskan mengenai ulama fikih dan ulama tasawuf. Nah, karena tanpa ijtihad, kita akhirnya istighosah saja, istighosah. Dan mohon maaf nih Pak Yai, ya saya agak panjang dikit Pak Yai Putih. Kemarin di Solo, tadi Amal Sahabat dan di jamaah apa itu jamaah Muji Rasul. Saya tanya zikir sama selawat kira-kira kuat mana? Bukan baik mana, baiknya baik dua-duanya. Nek kuatnya kuat nih. Coba dihitung, saya bukan soal nyelekan satunya, tapi coba dihitung.
Terus saya kasih contoh, kamu kalau tawaf itu cenderung deket-deket Ka'bah, di situ rumahnya Allah, atau wedi-wedi kowe ning pinggir-pinggir wae. Kowe nek awakmu mambu elek, kowe cenderung dusul-dusul nang cah wedok apa ngado-ado? Ngado-ado. Nek kowe nyedak-nyedak berarti kowe GR, kowe mesti merasa dirimu soleh. Ngono kira-kira. Jadi nek kowe tawaf iki kowe kira-kira isin-isin karo wedi-wedi apa kowe ngoyak piye carane ben cedak Ka'bah iso ngambung Hajar Aswad. Kok orang merasa kok kowe ora pekewo arep nyambung Hajar Aswad. Rumah samu kowe iki saleh apa piye? Lah aku rawani nang aku ora saleh, aku tak pun kula mriki mawon asal memenuhi tawaf nggih pokoke kula mriki mawon kula mboten wantun mriku wong kula kotor. Ilah tulil firdausi ahla. Rabbana dzalamna anfusana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kan begitu. Hatinya seorang muslim. Kan begitu, dan ada nabi menyebut dirinya baik. Jadi kalau tawaf yo gak tidak aku. Ada baik. Ini untuk memberi contoh mengenai sholawat tadi. Maka saya pada Allah saya tidak mampu mengandalkan diri saya. Yang saya andalkan Rasulullah. Seanggur aku gandolan bina Rasulullah kira-kira ya rada luwih slamet ati mbane aku mlaku ijen nang Gusti Allah kula pun sembayang lho. Awas nek kamu iku suara. Awas kena Pak demo teman-teman. Lah saya saking nggak beraninya tawaf deket-deket terus aku pokoknya merem karo engko nek pas ngene dada. Wah kowe didusuk wong Turki, didusuk Afrika gede-gede tiba tangi meneh wis pokoknya aku manut kedusuk nang ndi wae terserah Allah. Wah akhirnya temenan aku kedusuk tiba meneh waduh ada gelombang banter banget, wah aku terlempar kok kene aku kena Hajar.